Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita yang bertemakan tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang pertama 2 minggu yang lalu mungkin ya, kita telah menyebutkan tentang muqaddimah atau permulaan dari kajian kita, dan kita telah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi tidaklah ada tujuan lain kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul kecuali ketika telah terjadi kesyirikan di sebuah kaum, ya, di sebuah kaum. Dan kita telah sebutkan sebuah ayat yang mungkin kita sudah hafal semuanya ya, yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku semata, yaitu mentauhidkanku dan tidak menduakanku. Seperti itu ya. Sebagaimana mungkin nama dari masjid kita ini ya, apa namanya? Masjid Ubudiyah. Masya Allah, ini masjid yang namanya besar, yaitu sebuah nama yang merupakan tujuan jin dan manusia itu diciptakan, itu Ubudiyah, itu menyembah Allah semata, menyembah Allah semata dan tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tauhid yang menjadi pertentangan antara kaum Nabi Muhammad SAW dengan beliau adalah tauhid ubudiyah, bukan tauhid rububiyah ya, tapi tauhid ubudiyah, yaitu mereka tidak mau mengesahkan Allah dan mentauhidkan Allah dalam ibadah, maunya mereka menduakan Allah. Adapun mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, yaitu ketuhanan Allah, maka mereka tidak menolaknya. Mereka tidak menolaknya. Mereka tahu bahwasanya Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki. Ya. Oleh karena itu ketika ditanyakan kepada mereka, man khalaq wa idza sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah. Jika ditanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang yudabbirul amr?
yang mengatur alam semesta ini, fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Afala taqilun, kenapa kalian tidak berpikir, kenapa kalian menduakan Allah dalam ubudiyah? Ini dia. Jadi yang menjadi pertentangan antara kaum Nabi Muhammad dan beliau adalah di dalam tauhid ubudiyah. Masya Allah. Dan ini menjadi nama dari masjid kita, Masjid Ubudiyah. Jadi itu yang dituntut oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali ya, tidak ada ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk ubudiyah, liya'buduni, hanya menyembahku saja, tidak menduakanku. Itu dia. Makanya orang-orang filsafat ya, dan sebagian kaum muslimin itu keliru ketika mengartikan la ilaha illallah. Ya, keliru ketika mengartikan la ilaha illallah. Orang-orang filsafat mereka mengatakan arti daripada la ilaha illallah la khaliqa illallah, la khaliqa wal ihtira illallah, tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Ini salah. Siapa yang bisa menerangkan kalau ini salah? Saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah parfum oud asli bibit. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mungkin Bapak sekalian yang masih ingat kajian kita kemarin sudah saya jelaskan. Kenapa ini salah? Karena kalau dakwah Nabi kepada Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, la ilaha illallah itu maksudnya adalah tiada pencipta kecuali Allah, maka mereka tidak akan menolak. Mereka paham pencipta itu Allah, pemberi rezeki itu Allah. Tapi yang didakwahkan Nabi la ilaha illallah, ilahun artinya itu sembahan, bukan pencipta. Ya, kalau pencipta itu khalik. Kalau Tuhan itu Rabb, bukan ilah. Kalau bahasa Indonesia kita mengartikannya tiada Tuhan selain Allah. Itu juga salah. La ilah bukan la robba. Kalau la robba ilallah, tiada Tuhan kecuali Allah, betul. Ini la ilaha, tiada sembahan. Itu dia. Sehingga Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal menolak. Mereka tahu Allah itu pencipta, Allah itu Tuhan, tahu. Pencipta, pemberi rezeki, tahu. Rabbnya Ka'bah itu Allah. Tapi ketika mereka disuruh la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah saja, mereka menolak. Mereka maunya Allah juga sembahan, Lata, Uzza, Hubal, Manat juga sembahan. Paham di sini? Itu dia. Ini harus diingat-ingat. Kemarin sudah kita jelaskan tapi dah lupa. Ya. Ini tauhid agama kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Ini tauhid, harus kita pegang, harus kita fahami. Ya. Banyak masyarakat kita ini belum paham. Ya. Tiada Tuhan kecuali Allah, betul. Tiada pencipta kecuali Allah, betul. Tiada pemberi rezeki kecuali Allah, betul. Tapi itu bukan maksud daripada la ilaha illallah yang bisa memasukkan seorang dalam agama Islam. Ya. Itu maksudnya, yaitu tiada sembahan kecuali Allah. Ketika seseorang menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka dia belum melaksanakan tauhid la ilaha illallah secara sempurna. Paham insyaallah ya? Insyaallah paham ya, pegang ya. Nanti 2 minggu lagi saya tanya harus bisa jawab. Ya. Nah, jadi kita datang ke sini harus berbekal minimal mencatat atau berbekal telinga masukkan ke hati. Ya. Jadi bekal gitu dia. Jangan sekedar masuk kanan keluar kiri. Nah, baik. Ini saya mau kasih peringatan sedikit. Kemarin mungkin bagian media ya di YouTube judulnya salah.
Saya sudah minta dirubah, itu belum dirubah ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Antum. Tolong dirubah judulnya. Antum tulisannya salah. Menulis kata Allah saja salah itu. Kurang alif itu lain artinya. Ya. Ditulis Ustadz Bagus Allah hafidhahullah, Allahnya cuman lillah, kurang alif. Kalau kurang alif bacanya lillah, beda itu artinya nanti, rusak. Ya, saya sudah suruh kepada Al-Akh Ramadan ya untuk berubah, tolong dirubah. Ya, kalau nggak bisa dirubah judulnya itu bagus, videonya dihapus. Ya, karena itu merusak. Ya, pertama merusak arti dari dari tulisannya, dari artinya. Yang kedua juga terkesan ini sembarangan, itu nggak bagus ya. Karena antum semua dikasih alat-alat media seperti ini, puluhan juta harganya ya, itu adalah amanat dari masyarakat kaum muslimin. Antum gunakan sebaik mungkin, nggak boleh antum asal-asalan ya, upload ditengok juga enggak, judulnya pun sembarangan. Itu namanya kurang amanah, nggak boleh seperti itu ya. Harus amanah ya. Ini amanah kaum muslimin berdakwah ya. Sudah dikasih alat harganya puluhan juta. Nah, taib, tolong dirubah nanti ya. Judulnya kemarin sudah saya kasih tahu Al-Akh Ramadan. Kasih aja judulnya Muqaddimah Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertemuan pertama gitu. Jadi sesuai dengan pertemuan kedua, nanti ketiga seperti itu. Nah, ya semoga bisa diperbaiki. Taib, terakhir kita kemarin sampai mana ya? Nasab Nabi sudah ya. Nasab sudah, terus kelahiran Nabi sudah belum? Belum ya. Taib, jadi kita sekarang mulai dari kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullahu jami'a, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, terjadi khilaf bainal ulama, apakah 12 Rabiul Awal sebagaimana kebanyakan masyarakat kita, atau 9 Rabiul Awal, atau beberapa tanggal yang lainnya. Itu para ulama khilaf. Nah, ulama tarikh, ulama sejarah, dan salah satunya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri yang memenangkan lomba menang sedunia, beliau di antara ulama-ulama tarikh, beliau meneliti yang paling tepat 9 Rabiul Awal. Beliau menguatkan ini, asarnya lebih kuat seperti itu. Nah, ala kulli hal ya, di sini terjadi khilaf ya bainal ulama, dan itu biasa ya. Jadi 9 Rabiul Awal ini berarti bertepatan dengan tanggal 20 April. 20 April tahun 571 Masehi ya, seperti itu. Dan di tahun itu disebut oleh orang-orang zaman dahulu sebagai tahun gajah ya. Karena waktu itu belum ada masuk tahun Hijriah, belum ada ya. Karena mulai tahun Hijriah dihitung itu mulai kapan? Siapa yang tahu? Ketika hijrah ke Madinah. Naam, sahih. Jadi waktu itu belum ada hitungan tahun ya. Tapi kalau dihitung mundur itu sesuai dengan bulan Rabiul Awal, seperti itu. Nah, adapun tahun gajah itu bertepatan dengan serangan dari raja dari Yaman namanya Abrahah. Ya, Raja Abrahah ya, yang ingin menyerang Ka'bah, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil. Nah, singkat cerita, Abrahah ini cemburu. Kenapa di Mekah ini kok rame terus tiap tahun haji gitu ya? Sedangkan di Yaman itu dia sudah bangun sebuah gereja yang besar dan tinggi ya. Ada yang mengatakan gereja Qalansuah atau Qalansuah gitu ya. Karena ketika nengok ke atas Qalansuahnya ini peluk-peluknya jatuh saking tingginya ya. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya sebabnya itu ada pemuda Arab yang buang kotoran di gereja itu.
ngejek gitu ya, ngejek gitu. Wallahu taala alam. Pada intinya Abrahah menyerang Ka'bah pada tahun ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, beliau ini lahir dari kedua orang tua ya. Nama orang tua beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab ya. Nah, Abdullah ini adalah anak yang paling disayangi oleh bapaknya, itu Abdul Muttalib ya. Sedangkan Aminah adalah wanita yang paling bagus nasabnya pada zaman beliau. Nah, perasaan ini sudah saya sampaikan kayaknya, perasaan saya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi dengan cepat aja ya. Nabi SAW pernah bersabda tentang bapaknya, Ana ibnu Dhabihain, bahwasanya aku ini adalah anak dari dua orang yang disembelih. Maksudnya siapa? Bapak beliau Abdullah dan kakek beliau yaitu Ismail alaihissalam. Yang keduanya ini pernah hampir saja disembelih. Nah, gitu dia. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, kisah penyembelihan Ismail ya sudah kita dengar. Ya, adapun kisah penyembelihan Abdullah ini adalah berasal daripada nazar dari bapak beliau Abdul Muttalib ya. Yang beliau pernah bernadar bahwasanya jika Allah mengkaruniakan 10 orang anak ya, maka beliau akan mengkorbankan 1 orang. Dan benar Allah memberikan 10 orang anak ya, seperti itu. Karena di zaman dahulu itu orang-orang Quraisy itu berbangga dengan anak-anak laki-laki yang banyak. Gitu dia ya. Karena anak laki-laki ini bisa membela bapaknya, membela sukunya. Ya, waktu itu ketika Abdul Muttalib menemukan sumur Zam-Zam, ya, dengan anak yang paling besarnya Al-Haris menggali sumur itu ingin direbut oleh kaum yang lain. Ya, sedangkan Abdul Muttalib tidak mau. Ya, seperti itu. Sedangkan anak beliau itu waktu itu masih sedikit, laki-laki, maka bersumpah jika ada 10 orang anak laki-laki maka akan kukorbankan 1 orang. Seperti itu. Singkat cerita, ketika Abdullah ini sudah remaja, sudah besar, baru ingat dia tentang nadarnya ini. Nah, ketika mau disembelih, ya, orang-orang ini sayang sama Abdullah. Ini laki-laki mantap, gitu ya, udah ganteng, ya, soleh gitu ya kan, nggak pernah berbuat fahsya, kekejian, maka jangan disembelih, sayang. Coba kamu berhukum, minta fatwa dengan seorang dukun, ya, seorang dukun. Ya, zaman dahulu ketika di zaman jahiliyah itu belum ada ulama, ya, adanya dukun. Gitu. Nah, dukun ini bicara seperti ini. Taib, kalau gitu coba korbankan 10 ekor unta untuk menebus Abdullah ini. Tapi dengan cara diundi. 1 anak panah atas nama Abdullah, 10 anak panah atas nama unta. Dikocok, pilih. Yang keluar siapa namanya? Abdullah. Masya Allah. Berarti kata dukun ini Allah belum ridho. Tambah lagi 20. 1 nama Abdullah, 20 nama unta. Kocok, diambil nama Abdullah lagi. Masya Allah. Ya, ini Allah menguji. Gimana ini gitu kan? Tapi dasar namanya dukun ada aja di akalnya. Tambah lagi. Sampai ditambah 100 ekor unta dan 1 nama Abdullah. Bayangin ya, segepok ini mungkin nama unta semua, sebiji nama Abdullah. Diambil, ya sudah, dapatlah itu nama unta.
Baru disembelih itu 100 ekor onta. Itu ceritanya. Adapun Nabi kita Ismail alaihissalam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menebus beliau dengan 1 ekor kambing kibas saja. Nah, baik. Ya, jadi Abdul Muttalib ini mempunyai 10 anak laki-laki, ya. Jadi paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pakde beliau ini, di antara namanya adalah ya, yang paling terkenal itu Al-Abbas, itu yang muda-muda dulu, ya. Al-Abbas, Hamzah ini yang muda, ya. Abdullah ini nomor 8. Al-Abbas sama Hamzah ini nomor 10 sama nomor 9. Lalu Abu Talib ini nomor 7. Zubair nomor 6. Al-Haris, Al-Hajal, Al-Muqawwim, Dirar, dan Abu Lahab. Nah, ini Abu Lahab ini termasuk yang tua, begitu, ya. Yang bertemu dengan Nabi cuma 4 orang, ya. Yang bertemu Nabi cuma berapa? 4 orang. Yang 6 orang meninggal sebelum Nabi lahir. Al-Haris, Al-Hajal, Dirar itu meninggal sebelum Nabi lahir, begitu dia. Nah, dari 4 orang ini yang beriman berapa orang? 2 orang. Yang 2 kafir, ya. Yaitu Abbas dan Hamzah beriman. Bahkan Al-Abbas ini meninggal setelah Nabi, ya. Nabi sudah meninggal, beliau masih hidup. Adapun Abu Talib dan Abu Jahal ini kafir semuanya, ya. Kafir, kekal selamanya di neraka. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dari sini kita dapat faedah, ya, ayolah ikhwah dan bapak-bapak sekalian, bahwasanya kedudukan dari saudara kita, ponakan kita, bapak kita pun, ya, anak kita pun seorang nabi yang terbesar, itu tidak menjamin kita masuk Islam, dapat hidayah, tidak menjamin, ya. Istrinya Nabi Nuh, ya, kafir. Istrinya Nabi Lut kafir. Anaknya Nabi Nuh kafir, ya. Bahkan Nabi Nuh ketika ingin mendoakan anaknya, ya, innahu min ahli, kata Nuh, ya Allah, dia termasuk anakku, selamatkan dia, ampuni dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu amalun ghairu salih, itu adalah perbuatan yang tidak benar. Karena dia kafir, tidak mau beriman, enggak boleh didoakan. Enggak boleh didoakan. Salah satu tanda seorang tidak boleh didoakan, salah satu tanda seorang itu kufur, keluar dari Islam, itu dilarang untuk didoakan sama Allah. Enggak boleh. Tapi kalau ahli maksiat, ahli zina, homer, tapi dia masih muslim, meninggal dia, boleh kita doakan. Boleh, ya, seperti itu. Tapi kalau sudah keluar dari agama Islam, Allah melarang, ya. Maka itu Nabi kita Muhammad SAW ketika mendoakan pamannya dilarang Allah, dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga ketika ingin mendoakan ibunya di Abha antara Makkah dan Madinah, dilarang juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ingin umroh di tahun 6 Hijriah, beliau berhenti di Abwa antara Makkah dan Madinah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengistighfarkan ibuku, minta ampun kepada ibuku. Tapi Allah tidak mengizinkan. Ya, Allah tidak mengizinkan. Tapi aku hanya diizinkan untuk berziarah saja, untuk mengingat kematian. Maka aku pun menangis, dan para sahabat semua menangis. Seperti itu. Gimana lagi? Ya, seperti itu. Nah, dan juga bapak beliau, ya, bapak beliau. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Abuka finnar. Bapakmu di neraka. Karena bapak dia belum sempat masuk Islam.
dan meninggal. Lalu sahabat ini menangis dan pergi. Lalu dipanggil sama Rasulullah, "Ya fulan, ta'al, kemari." Kata Nabi, "Abuka wa abi finnar." Bapakmu dan bapakku semua di neraka. Maka Rasul dan beliau menangis berdua. Nah, ini pelajaran besar. Bahwasanya kesolehan seseorang, anak kita maupun bapak kita, ketika kita tidak mau masuk Islam, maka tidak akan bisa menolong, ya. Tapi tetap wajib kita berbuat baik kepada orang tua kita, walaupun dia kafir, apalagi dia masih muslim, ya. Jadi salah besar ketika seorang anak berbuat durhaka sama orang tuanya, alasannya bapakku nggak pernah sholat misalkan, bapakku minum khamr misalkan, katakan ibuku pelacur lah katakan misalkan. Tapi ketika mereka masih Islam, maka wajib kita berbakti pada mereka. Bahkan ketika mereka kafir sekalipun, tetap kita berbakti sama mereka. Lihat Nabi SAW kepada Abu Thalib. Abu Thalib nggak sempat masuk Islam, tapi beliau tetap menyayangi paman beliau, apalagi kalau berjumpa dengan bapak beliau. Begitu dia. Ya, kita tetap menghormati mereka. Tapi kata Allah, wala tuti'huma. Ketika mereka berbuat kesyirikan, berbuat dosa, fala tuti'huma. Jangan kau taati mereka. Tapi tetap wajib berbakti pada mereka. Seperti itu. Apalagi bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang masih muslim, ya, jelas wajib untuk berbakti kepada mereka. Nah, Taib, ada beberapa kejadian di saat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa di hari kelahiran beliau itu 14 balkon istana Kisra itu runtuh, ambrol semua, ya. Lalu api-api sembahan orang-orang Majusi di Persia padam, ya. Jadi agama Majusi itu sudah ada sebelum Islam, ya. Agama Majusi, Kristen, Yahudi itu sudah ada sebelum Islam, ya. Jadi agama selain Islam itu banyak. Di antaranya Majusi, itu disebutkan dalam Al-Qur'an juga, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal majusa. Ya, sungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi, man amana billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman pada Allah, maksudnya mereka taubat, ya, masuk Islam, ya, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, di dalam surat Al-Baqarah, ya, seperti itu. Baik. Lalu juga ada beberapa gereja di Bukhairah itu runtuh, ya, runtuh seperti itu. Ini pas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu. Lalu yang kedua, di tahun itu Ka'bah diserang oleh Abraha, ya, seperti itu. Ya, kisahnya sangat masyhur, ya, bahwasanya ada kejadian menarik, ya, bahwasanya Abdul Muthalib itu tidak peduli dengan Ka'bah, seolah-olah tidak peduli dengan Ka'bah, dan dia malah menemui Abraha, meminta kepada Abraha untuk mengembalikan unta-untanya yang telah disita oleh Abraha. Ya, jadi kan Abraha datang ke Mekah itu, ya, dia ada di sekitar daerah sebelum Mina, ya, antara Mina dan Musdalifah. Di situ dia bercokol di sebuah lembah yang di situ dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu unta-untanya Abdul Muthalib disita sama dia. Nah, Abdul Muthalib datang ke situ sendirian. Datang, aku pengen jumpa Abraha, mana dia? Tolong kembalikan unta-untaku. Ya. Abraha bingung. Ente ini pemimpin kafir Quraisy, ya. Suku Quraisy ente pemimpinnya. Kok malah ngeributin onta, bukan ngeributin Ka'bah yang sebentar lagi mau dihancurkan. Gitu, ya. Kata Abdul Muthalib apa? Nah, ini bukti bahwasanya orang-orang Quraisy itu bertauhid, tapi tauhidnya tauhid rububiyah.
tentang ketuhanan Allah. Mereka mengakui. Kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu ada Tuhannya, Ka'bah itu ada pemiliknya yang akan menjaganya dan tidak akan pernah bisa orang menghancurkannya. Adapun onta ini, aku pemiliknya, aku yang menjaganya. Kalau Ka'bah biar dijaga sama penjaganya, aku nggak ada urusan. Gitu dia. Itu bukti dia beriman adanya Allah, ya, beriman tentang ketuhanan Allah, beriman. Tapi itu tidak cukup, ya, itu tidak cukup. Lalu akhirnya betul, ya, Ka'bah itu dijaga, Ka'bah itu dijaga sama Allah, dan Abraha dihancurkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Dan Allah berfirman tentang penjagaan Mekah dan Ka'bah ini, ya, di dalam Al-Qur'an yang artinya innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'al 'akifi fihi wal badi wa man yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhiquhu min 'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menghalang-halangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang kami jadikan bagi manusia di dalamnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Barang siapa yang melakukan di dalamnya penyimpangan dengan kezaliman, maka akan kami timpakan dengan azab yang pedih. Ya. Faedah dari ayat ini, ayolah ikhwah dan bapak-bapak sekalian. Jadi Ka'bah dan Masjidil Haram dan Mekah itu dijaga sama Allah. Barang siapa berbuat kekejian di dalam Mekah, apalagi di dalam Masjidil Haram, itu akan diadab oleh Allah secara langsung. Dan ini banyak terjadi, ya. Bahkan para jamaah umrah dan haji itu banyak cerita-cerita yang masyhur terjadi. Dan saya mengalami juga. Saya mengalami, ya, kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Saya pernah ketika umrah di tahun 2013, ya, menemani ibu saya umrah. Waktu itu saya ada salah ucap ketika menemani ibu-ibu belanja ke pasar, ya. Naik mobil kami, 2 mobil taksi. Ibu-ibu belanja, saya dan bapak-bapak nunggu di luar. Mereka di supermarket gitu kan, lama kan, biasa ibu-ibu kan belanja kan lama, ya. Jadi bapak-bapak bilang, lama kali nih ibu-ibu nggak keluar katanya. Kata saya nyeletuk, ya, tanpa pikir panjang, saya bilang begini, Pak, ibu-ibu tuh nggak usah ditunggu katanya. Kenapa? Mereka itu kalau duitnya belum habis nggak bakal keluar, saya bilang itu. Nyeletuk seperti itu saya. Ya. Baik. Nggak ada kejadian apa-apa. Tapi saya nggak sadar itu kan sebuah ucapan yang nggak bagus, ya, ucapan yang nggak bagus. Jadi besoknya sebelum pulang ke Indonesia, saya sama ibu saya belanja di Zamzam Tower yang ada jamnya itu. Itu dalamnya ada mallnya besar. Saya belanja di situ. Saya belanja waktu itu untuk istri saya, beli cincin emas yang putih itu, mahal harganya. Beli jubah Aromain kayak gini. Beli untuk mertua saya ini dan itu, sampai habis uang saya. Jadi ibu saya bilang, ayo Le cepat, ini Arab duhur sholat sik gitu kan. Iya bu, nanti dulu. Uang saya habis, sampai saya pinjam sama adik saya. Di ATM habis, di dompet habis. Masya Allah. Dan itu bukan cuma sekali, sampai 2 kali saya pinjam uang sama adik saya. Astaghfirullahaladzim. Jadi saya baru teringat kemarin ini balasan ini, saya ngomong salah sama ibu-ibu itu, dibalas sama Allah langsung. Ya seperti itu. Itu hanya dosa kecil, ya. Ya, dosa kecil yang insya Allah, ya kita minta ampun sama Allah, Allah akan mengampuni. Jadi ayolah ikhwah, di Masjidil Haram dan Mekah itu doa sangat makbul. Doa baik maupun doa buruk, ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk. Alhamdulillah, ya. Ini nikmat bagi kaum muslimin. Dan doa saya yang baik, alhamdulillah banyak juga yang dikabulkan sama Allah. Walaupun saya terkena satu doa yang buruk, ya.
Gitu dia. Jadi ini dari dulu Allah sudah memfirmankan, barang siapa yang berbuat kezaliman di Makkah, di Masjidil Haram, nudzikhu min adzabin alim, akan kami rasakan padanya azab yang pedih. Nah, maka hati-hati bagi antum misalkan nanti diberikan kesempatan dan rezeki Allah untuk ke sana, Allahumma amin, maka jangan pernah mengucapkan kata-kata yang buruk atau berbuat keji, ya, jangan. Jadikan kesempatan ketika kita di sana untuk berdoa yang baik-baik, insya Allah dikabulkan, insya Allah dikabulkan, ya. Banyak sekali doa-doa yang terkabulkan di sana. Dan jangan lupa, misalkan kita sudah diberikan kesempatan ke sana, untuk berdoa agar dikembalikan lagi ke sana. Itu dia. Jangan lupa doa itu. Ya. Nah, baik. Lalu kejadian berikutnya ketika beliau lahir adalah Abdul Muthalib itu sangat gembira sekali membawa beliau di depan Ka'bah dan bersyukur, ya, ketika cucunya ini lahir, ya, dan diberi nama Muhammad. Jadi yang memberi nama Muhammad itu adalah siapa? Kakeknya, bukan bapaknya. Karena bapaknya ini meninggal, ya, di Madinah sebelum beliau lahir, atau nanti kita terangkan insyaallah taala. Dan beliau dikhitan oleh kakeknya ketika usia 7 hari. Jadi khitan ini sudah ada dari semenjak sebelum Islam, ya. Karena Islam itu tidak menghapus semua adat istiadat agama yang sudah ada sebelumnya. Ketika berkesesuaian maka dilestarikan, ketika bertentangan maka dihapus, seperti itu. Di antaranya syariat khitan ini dilanjutkan. Kurang berapa menit kita? 3 menit lagi. Baik. Terakhir, yaitu pembahasan yang terakhir, wanita yang pertama menyusui Rasulullah SAW adalah tentunya ibu beliau, ya, Aminah. Lalu yang kedua adalah budaknya Abu Lahab, yaitu bernama Suwaibah. Nah, Suwaibah ini menyusui beliau dan juga menyusui Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Hamzah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu ibu susu, sehingga anak-anak beliau tidak boleh dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Salamah, ya, Abu Salamah juga pernah disusui oleh Suwaibah. Nah, di sini ada satu asar dari Urwah radhiyallahu an, tapi asarnya tidak marfu kepada Nabi, tapi berhenti di pada Urwah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Lahab ini setiap hari Senin itu diringankan siksanya, ya. Ketika dia sudah mati, itu ada Urwah itu bermimpi, ya, bahwasanya Abu Lahab itu tiap hari Senin diringankan siksanya, gara-gara dia gembira saat Nabi itu lahir dan memberikan budaknya itu Suwaibah untuk menyusui beliau, seperti itu. Tapi ini asarnya tidak marfu kepada Nabi dan hanya sampai kepada Urwah radhiyallahu an, seperti itu. Nah, ya, mungkin sampai itu saja yang bisa saya sampaikan karena bentar lagi adzan, ya. Kalau ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan dipersilakan, mungkin kalau ada. Kalau tidak ada kita tutup. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya, jika Allah masih memberikan kesempatan, kita akan membahas tentang perjalanan beliau ke Bani Sa'ad, ya, ke Bani Sa'ad dekat Taif. Nah, tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini saja, ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.